akan ada kemudahan untuk permohonan visa. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah dengan kemudahan permohonan visa, arts, music, and sports ini bisa menjadi angin segar ya, utamanya mungkin bagi pelaku industri konser musik di tanah air? Iya, pastinya Mbak, karena ini kan sebenarnya kebijakan kolektif ya menurut saya, karena kebetulan juga hari ini kemarin tanggal 11 itu sedang diuji coba perizinan satu pintu melalui digital. Jadi ini mungkin bagian dari support gimana perizinan satu pintu itu bisa terlaksana gitu dengan baik. Karena menurut saya fundamental dari sebuah acara itu memang hilirnya itu di perizinan Mbak, gitu. Termasuk tadi masalah persyaratan artis masuk ke Indonesia melalui imigrasi gitu. Baik, artinya Anda cukup optimistis ya dengan kebijakan ini akan ada artinya perbaikan begitu dari sisi perizinan dan mungkin lebih mempermudah lagi ya ke depannya untuk penyelenggaraan event-event di Indonesia dan mungkin juga bagi wisatawan asing untuk bisa masuk juga ke Indonesia menyaksikan konser misalnya atau mungkin event-event olahraga. Pastinya, karena simplifikasi itu sangat sangat penting buat industri kami Mbak gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita bicara di dunia di negara lain itu memang simplifikasi itu sangat penting. Jadi hal mengenai konteks perizinan dan apapun itu sifat administratif sekarang sangat simpel gitu karena dengan adanya era digital hari ini. Baik, terima kasih Pak Dino. Saya ingin ke Pak Yuno. Pak Yuno, tanggapan Anda Pak terkait dengan kemudahan permohonan visa arts, music, and sports ini ke depannya untuk utamanya mungkin industri pariwisata ya, tidak hanya menyaksikan event-event olahraga atau konser-konser. Anda sendiri melihatnya akan seperti apa dengan adanya kemudahan ini? Iya, kalau dari kacamata kami ini tentunya langkah positif ya Mbak ya, karena kita sama-sama tahu bahwa pariwisata itu sangat mengandalkan pergerakan orang gitu. Nah, dengan adanya magnet yang kuat, dengan pagelaran sports dan juga art gitu, dan juga seni musik, itu pasti akan menimbulkan dampak yang sangat kuat dari sisi pergerakan. Nah, memang ini sebuah langkah positif yang kita sambut sama-sama lah. Karena kan selama ini kita juga tahu gitu, bahkan bukan hanya untuk perizinan dari mancanegara, tapi di lokal sendiri juga untuk pertunjukan event itu juga kan beberapa promotor atau pelaku juga kan memang terkendala dari sisi itu gitu. Nah, sekarang dengan dibukanya ini, harapan kita adalah bisa memberikan dampak yang kuat bagi pariwisata dengan adanya pergerakan atau juga apa ya, dibilangnya tuh menjadi sebuah destinasi mungkin dari sisi event gitu bagi market gitu. Nah, ini sangat baik kita melihatnya dan harapannya adalah memberikan dampak yang begitu luas gitu. Tinggal nanti antara promotor dan juga pelaku usaha di sektor pariwisata, kita mau ngejahitnya kayak apa tuh gitu. Baik, tapi selama ini sebetulnya selain daripada saat ini mungkin sudah ada kemudahan artinya dari sisi regulasi, tapi selama ini apakah sebetulnya regulasi ini memang satu-satunya jalan untuk bisa membuat industri atau sektor pariwisata lebih menarik lagi atau perlu ada kebijakan lain atau mungkin artinya insentif lain yang perlu diberikan baik untuk mungkin pihak penyelenggara atau mungkin bagi artis-artis asing dan juga bagi wisatawan asing untuk bisa masuk ke Indonesia? Iya, tentunya kebijakan lain juga dibutuhkan ya, karena kita sama-sama tahu ini kalau udah bicara konser atau pertunjukan, itu pasti ada tiketing. Dari tiketing itu pasti ada tax ya, Mas Dino ya. Nah, itu kalau Betul. bisa dibuat lebih luas lagi dan kalau bisa dibuat lebih apa namanya terjangkau lagi, saya yakin itu akan memberikan dampak positif. Satu hal yang perlu diperhatikan juga itu adalah tadi kalau istilah saya ngejahit itu adalah gini, dengan adanya aturan baru, saya yakin teman-teman promotor itu akan bisa lebih mudah membuat kepastian. Karena apa? Karena yang paling penting bagi kita pelaku usaha itu adalah kepastian gitu loh, Mbak. Jadi yang kemarin-kemarin itu tuh maju mundur tuh. Jadi untuk apa mendeklarasikan tanggal, venue dan sebagainya, itu pasti saya yakin teman-teman promotor sangat kesulitan. Begitupun kita dari sisi hotel, dari sisi akomodasi, untuk membuat package promo itu otomatis juga jadi susah. Sehingga alhasil kita tidak mau dulu melangkah ke promosi event tersebut, tapi kita cari yang pasti-pasti. Nah, kalau sekarang dengan adanya kemudahan ini, harapannya itu adalah kepastian bisa di-declare oleh pihak promotor, habis itu
kami di sektor lainnya itu tentunya akan mendukung gitu. Baik, terima kasih Pak Yuno untuk pencerahannya. Saya ingin ke Pak Dino. Pak Dino sebagai promotor ya Pak. Anda sendiri melihatnya apakah selama ini artinya sebelum adanya kemudahan untuk visa arts, music and sport ini juga menjadi tantangan begitu bagi artis-artis mancanegara untuk menyelenggarakan eventnya di tanah air atau apalagi sebetulnya yang menjadi halangan atau mungkin tantangan selama ini? Iya, kalau di kita sebagai pelaku, Mbak, memang faktor administratif itu sangat krusial gitu, Mbak. Karena itu kan bicaranya kolektif ya, gitu. Jadi misalnya surat izin kerja nggak keluar, automatically acara itu tidak bisa terlaksana gitu kan. Nah, sedang untuk mendapatkan ini ada proses administratif yang harus dilakukan berbagai banyak pintu gitu. Nah, makanya dengan di cut di short gitu kan proses administratif tersebut, saya rasa ya akan lebih mempermudah kita untuk menjalankan hal-hal yang lebih prinsipal gitu, Mbak. Karena balik lagi untuk mendatangkan artis itu seperti bicara artis besar ya, tier 1 itu seperti Coldplay ataukah kemarin saya seputar lalu bawa Justin Bieber, bawa David Foster, Janet Jackson, itu memang hal yang lebih prinsip itu harusnya lebih kita pikirkan gitu, seperti ridersnya mereka, terus juga requirement-nya mereka, format show-nya mereka gitu. Di luar dari tadi itu konteks-konteks administratif yang harusnya disupport oleh government gitu. Karena dengan adanya mereka pasti tadi kan seperti Mas Yuno bilang, tax akan negara akan mendapatkan tax gitu. Terus ekosistemnya akan berjalan karena setiap acara itu nggak cuma promotor diuntungkan, tapi ekosistem di sekelilingnya pasti diuntungkan. Contoh, kalau setiap ada acara di GBK itu ada tukang ketoprak yang biasanya harian cuma dapat 200.000, kalau ada event itu bisa sampai 7-8 juta sehari gitu. Nah, itu bisa dibayangkan dampak dari sebuah pertunjukan atau event terlaksana di suatu tempat gitu, di suatu area gitu. Jadi dengan adanya administratif yang less gitu, yang simplify, itu menurut saya sangat mensupport program yang sahabat-sahabat saya atau saya sendiri lakukan di industri pertunjukan.